Selamat pagi, Mas Gun. Selamat pagi, Bang Ali. Assalamualaikum Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Waalaikumsalam Bayu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah banyak tentu catatan-catatan yang kita dengarkan. Mas Gun, Anda sendiri punya catatan apa berkaitan dengan 1 tahun kinerja Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin? Silakan, Mas Gun. Oke, Mas Bayu, memang ini situasi yang banyak sekali muncul ketidakpastian dan ketidaknyamanan dalam konteks satu periode, 1 tahun di periode kedua pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa? Karena tentu selain pandemi yang sejak Maret melanda, dan itu menimbulkan problem serius di berbagai bidang, bukan hanya kesehatan tapi juga sosial, termasuk juga politik, begitu ya, dan ekonomi. Dan menurut saya memang begini, mengevaluasi 1 tahun pemerintahan itu akan sangat banyak faktor. Tetapi saya akan fokus saja misalnya pada 5 prioritas pemerintahan Pak Jokowi yang kemudian pada saat campaign dulu kemudian disampaikan kepada rakyat. Contoh misalnya yang pertama itu soal pembangunan sumber daya manusia. Saya melihat memang ini masih belum optimal, sama misalnya di beberapa sektor. Sebut saja misalnya dalam konteks tata kelola pendidikan dari pusat hingga daerah. Ini masih banyak problem serius, terutama dalam menghadapi pandemi, misalnya dalam konteks pendidikan jarak jauh atau pendidikan dari rumah. Ini kan banyak sekali kemudian keluhan dan sebenarnya hadirnya pemerintah tentu dibutuhkan dalam konteks sistem. Misalnya bagaimana sistem pengelolaan pendidikan di musim pandemi. Ini yang harus diperbaiki tentu di tahun kedua dan tahun selanjutnya. Kemudian juga misalnya yang masih menyangkut pembangunan sumber daya manusia, itu menyangkut daya tahan masyarakat terutama dalam menghadapi pandemi. Misalnya kan pemerintah sudah melakukan inisiatif seperti jaring pengaman sosial dengan segala macam stimulusnya. Tetapi misalnya contoh kartu prakerja ini kan masih sangat belum optimal, terutama problematik di tingkat implementasi. Itu yang pertama, Mas Bayu. Kemudian yang kedua, prioritas pembangunan infrastruktur saya pikir masih berjalan dengan konsisten sejak periode pertama hingga periode kedua, dan itu dalam beberapa hal itu tetap menjadi kekuatan pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga soal penyederhanaan sejumlah aturan mengenai Omnibus Law, itu kan memang masuk menjadi prioritas ketiga pemerintahan Pak Jokowi. Yang kemudian patut diberikan catatan kritis adalah soal komunikasi kebijakan. Karena apa? Karena Omnibus Law ini kan sesuatu hal yang sangat baru, substansinya masih problematik, sehingga kemudian tahapan komunikasi kebijakannya itu betul-betul memang harusnya sistemik dan komprehensif. Jangan kemudian menimbulkan ketidakpastian, multi interpretasi, dan bahkan mungkin bisa kita lihat teriak-teriak resistensi dari masyarakat. Pak Jokowi sendiri kan mengakui kemarin di Ratas bahwa komunikasi kebijakan dalam konteks pengelolaan birokrasi pemerintahannya masih belum optimal, dan itu menurut saya memang harus diperbaiki di tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang keempat itu soal penyederhanaan birokrasi. Kalau kita lihat Mas Bayu, hal yang eksplisit dari Pak Jokowi dalam konteks penyederhanaan birokrasi itu kan mau memangkas beberapa lembaga yang tidak bekerja optimal atau mungkin tidak selaras dengan efektivitas dan efisiensi birokrasi yang dilakukan Pak Jokowi. Sejak periode pertama itu diupayakan sebetulnya kan? Betul, itu diupayakan dan sudah mulai banyak menurut saya lembaga yang kemudian dikatakanlah dilikuidasi begitu, tetapi kemudian tentu ini juga harus ada terus evaluasi seberapa jauh optimalisasi penyederhanaan birokrasi ini dilakukan secara konsisten di seluruh leading sektor yang dianggap oleh Pak Jokowi mungkin tidak optimal. Kemudian yang terakhir adalah transformasi ekonomi. Ini tentu masih cuma banyak problem serius. Kenapa? Karena kita kan mengalami kontraksi, bahkan di kuartal ketiga -5 sekian ya kan. Dan itu menurut saya ya dalam beberapa hal ada capaian dari apa yang dilakukan Pak Jokowi, tetapi kemudian dalam hal lain
itu banyak catatan kritis yang menurut saya harus didengar, diperbaiki, kemudian dievaluasi oleh Jokowi, termasuk mengimplementasikan sistem yang sangat efektif, terutama untuk memastikan seluruh menterinya itu bekerja optimal. Ya, Ketika ada di wacana ekonomi ya. misalnya mau mengevaluasi, ya itu sejauh mana kemudian evaluasi itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan kemudian sampai pada satu keputusan apakah kemudian akan ada tidak. Ya, oke, Mas Gun, terima kasih. Tahan dulu dari poin-poinnya ini. Mas Gun, dari catatan yang saya sampaikan tadi, koreksi juga kalau saya salah begitu. Mas Gun biasanya justru lebih lebih rinci untuk mencatat beberapa survei, termasuk dari Litbang Kompas. Waktu kita membahas berkaitan dengan disahkannya RUU KPK begitu, ketika dilakukan survei, ternyata kepuasan terhadap Pak Jokowi artinya secara pemerintahan juga masih tetap terjaga. Tentu ada kekecewaan bahwa RUU KPK itu menjadi undang-undang. Kita mencatatnya. Tetapi kemudian tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi memimpin itu tetap tinggi begitu waktu itu. Nah, kenapa kemudian ketika pandemi yang berlangsung beberapa bulan terutama begitu, kemudian ada peningkatan ketidakpuasan di tengah publik? Ini harus diperhatikan atau Mas Gun punya catatan seperti apa untuk beberapa tahun ke depan Pak Jokowi Ma'ruf harus menyelesaikan pemerintahannya, Mas Gun? Iya, ini tentu harus diperhatikan menjadi prioritas. Kenapa Mas Bayu? Saya mencatat data itu menjadi menarik ya. Itu mengkonfirmasi beberapa fenomena ya, ekspresi kegelisahan yang muncul di masyarakat. Dan saya pikir survei akademik itu kan menjadi alat bantu untuk kemudian pemerintah itu mengambil langkah-langkah yang tepat setelah kemudian persepsi publik itu terbaca. Contoh misalnya, kalau kita gabungkan antara yang tidak puas, ya sekitar 46, sekian persen dengan yang sangat tidak puas 6% sekian, itu kan sudah melampaui angka psikologis yang bisa diterima dalam konteks public trust sebuah rezim sebenarnya. Biasanya kalau kemudian tingkat kepuasan udah di bawah 50%, ini menjadi warning gitu ya, bahwa ada problem serius dalam konteks kepuasan publik yang itu akan berimplikasi pada namanya public trust. Karena itu udah mulai masuk di wilayah solid stage dalam konteks opini. Ingat Mas Bayu, opini itu selalu berjalan 3 tahap. Pertama stage of brainstorming ketika orang misalnya mulai membincangkan, misalnya seperti pandemi atau omnibus law atau undang-undang KPK. Kemudian yang kedua itu yang disebut dengan stage of consolidation. Opini mulai menjadi pro dan kontra, dan ini menurut saya sudah mulai di solid stage ketika misalnya kepuasan itu sudah mulai diraba, dan kalau disurvei lagi dan kemudian hasilnya juga mirip-mirip, nah itu menurut saya menjadi warning sangat keras bagi pemerintahan Pak Jokowi. Karena biasanya itu di atas masih tingkat kepuasannya 50%. Ketika di bawah itu harus ada evaluasi signifikan, fundamental. Terutama menyangkut pengelolaan yang membuat publik itu tidak puas. Saya melihat dan tadi saya dengar juga Mas Toto bicara bahwa beberapa hal yang sangat membuat publik tidak puas adalah menyangkut misalnya di wilayah penegakan hukum, itu revisi Undang-Undang KPK. Itu kan memang ada semacam resistensi publik ya, kemudian ada terkait dengan Omnibus Law, bagaimana misalnya di tengah pandemi yang lagi membuat situasi uncertainty, ketidakpastian dan ada ketidaknyamanan, tiba-tiba ada semacam turbulen ya di wilayah regulasi dengan hadirnya Undang-Undang Omnibus Law. Dan saya pikir wajar kalau publik kemudian terbelalak gitu, bahkan mungkin menjadi sebuah kekagetan, sekaligus juga ketidakpastian nih sebenarnya apa yang akan didapat publik dari undang-undang ini begitu ya, dari pengesahan Omnibus Law ini. Nah itu yang belum sampai pada namanya koorientasi atau pemahaman yang sama di antara 2 orang atau lebih sehingga membentuk konsensus atau agreement begitu. Jadi saya melihat kalau semakin meluas, tidak terkanalisasi, itu tentu akan cukup liar nanti, dan itu dari manajemen isu
harus beralih ke manajemen krisis dalam konteks pengelolaan komunikasinya, begitu. Itu menurut saya, Mas Bayu, selain juga tentu ada kasus-kasus yang belakangan kita lihat cukup menyita perhatian publik, seperti misalnya kasus Joko Chandra, begitu ya. Itu publik juga masih bertanya soal komitmen dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lain. Dan saya pikir ucapan retoris Pak Jokowi di berbagai tempat terkait dengan mau ada di garda terdepan dalam konteks penegakan hukum itu harus diartikulasikan dalam tindakan-tindakan konkret, begitu. Misalnya bagaimana sikap pemerintah dalam konteks ini Pak Jokowi dalam arus besar opini yang mulai membentuk bahwa KPK ini sekarang misalnya tidak lagi powerful seperti di era sebelumnya, begitu. Nah, hal-hal seperti ini kan tentu menjadi hal yang harus direspon. Kenapa? Karena penegakan hukum itu menjadi salah satu pilar dalam konteks negara demokrasi. Kalau kemudian ada public trust yang rendah, terutama di wilayah hukum, kemudian komunikasi kebijakan yang tidak sinergis, tidak komprehensif, dan melahirkan banyak paradoks, tentu akan terhubung dengan momentum kekinian. Bang Ali juga tadi menyadari, berkali-kali menyebut ini situasi pandemi. Dan itu kemudian nyatu tuh antara ekspektasi menyangkut penegakan hukum, kemudian komunikasi kebijakan yang tidak sampai di mutual understanding dengan menurut saya situasi masyarakat yang lagi gelisah akibat pandemi, sehingga ketemu di tengah, akhirnya muncullah ketidakpuasan itu di bawah ambang psikopolitis yang bisa diterima, yaitu di bawah 50%. Bang Ali, begini, dari apa yang kemudian diulas oleh Mas Gun, saya mau menyimpulkan secara sederhananya bagi pemirsa Sapa Indonesia kan begini. Ketika RUU KPK misalnya, jadi ada masalah komunikasi nih Bang Ali. Ini sebenarnya kan tugas juga dari KSP begitu. Ada Bang Ali dan teman-teman di sana yang berkali-kali memang maju di depan untuk sebutlah menjadi juru bicara untuk menjelaskan banyak hal, termasuk pagi hari ini. Tapi ini kemudian menjadi masalah, koreksi saya Mas Gun, ketika RUU KPK disahkan menjadi undang-undang pada waktu itu, orang berpikir, aduh ini jangan-jangan KPK mandul. Secara komunikasi itu kemudian terrealisasi begitu. Kok KPK-nya sekarang nggak seperti KPK yang dulu ya? Kira-kira begitu ya Mas Gun ya? Dan kemudian ketika pandemi, kita juga melihat sebagai publik begitu, Bang Ali. Mana Menteri Kesehatan? Ini diperbincangkan terus di media sosial. Jadi bulan-bulanan begitu, bagaimana situasi pandemi kesehatan, Menteri Kesehatannya tidak pernah bicara. Hal ini kemudian tidak terkomunikasikan atau terjawab dengan baik ketika ada kebijakan yang berubah-ubah soal mudik, tidak mudik, dan lain-lain. Hal-hal ini menumpuk begitu, kemudian inilah yang mungkin menjadi terakhir dengan Omnibus Law yang kemudian sampai sekarang juga saya menyebutnya kurang terjelaskan dengan baik. Ada maksud-maksud baik pemerintah di sana. Tetapi ini tidak terjelaskan dengan baik. Semua orang bicara seolah-olah seperti defensif, bahwa ini akan baik begitu. Tetapi tidak komprehensif. Nah, semacam inilah yang mungkin kemudian eskalasinya meningkat. Ya, kita masih membincangkan 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin. Ada kebijakan-kebijakan tidak populer menurut harian Kompas hari ini yang akan berguna di masa depan. Ini menurut Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Mas Gun, Anda setuju dengan situasi seperti ini yang disampaikan? Memang harus tidak populer dulu kebijakannya, tapi akan berguna ke depan. Menurut saya begini, populer atau tidak populer itu akan sangat bergantung pada strategi diseminasi dari pemerintah itu sendiri. Terutama kemudian dalam konteks 2 hal. Pertama, merespon apa yang menjadi kegundahan khalayak. Dan itu kemudian pemerintah secara sistemik harus punya mitigasi dalam konteks misalnya persoalan-persoalan yang punya potensi meledak di hari kemudian. Jadi kalau ada kegundahan di masyarakat tetap harus dijawab dulu ya? Ya jelas, karena itu kan memang otoritas pemerintah. Salah satu konteks komunikasi di sistem demokrasi adalah komunikasi deliberatif, ada konsultasi, ada musyawarah, public hearing, audiensi, begitu. Dan itu menurut saya salah satunya adalah merespon apa yang kemudian muncul dari persepsi yang muncul di khalayak, kemudian pemerintah punya jawaban terkait dengan itu.
Ya. Itu yang pertama. Yang kedua soal role of information, soal peran informasi yang dimainkan. Misalnya selain Bang Ali atau mungkin Doni Gahral dan siapa lagi kemudian di tingkat pusat dari KSP, belum lagi misalnya di kementerian, lembaga, dan daerah. Ini kan sangat kompleks nih. Terutama dalam konteks misalnya mengkomunikasikan apa yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Karena kan domain kebijakan publik itu soal apa yang diambil dan tidak diambil oleh pemerintah. Ya. Nah, dalam konteks itulah maka ego sektoral dalam dimensi efektivitas kerja birokrasi itu menjadi sangat krusial. Contoh ya, bagaimana misalnya seorang Menko berbeda pandangan misalnya dengan kepala daerah tingkat gubernur misalnya. Ya, Dan itu itu yang terasa memang. di halayak. Betul. Ya, sebagai orang media kemudian, saya merasakan itu karena kita yang kemudian menyampaikannya begitu. Nah, hal ini beberapa kali kan terjadi begitu. Beberapa kali, bahkan ada misalnya kepala daerah yang menyurati presiden misalnya terkait dengan undang-undang Omnibus Law, ya kan? Ini kan tentu juga menjadi sebuah dimensi yang harus dibenahi begitu. Bagaimana efektivitas manajemen birokrasi dalam konteks vertikal horizontal. Karena apa? Tadi saya setuju dengan analogi Mas Bayu yang sangat menarik. Bahwa ini bukan soal hasil akhir aja dari sebuah pertandingan, tetapi ini soal bagaimana strategi itu diimplementasikan dan para pemain di lapangan itu kemudian dalam satu langkah, satu ritme dengan strategi itu, begitu. Ya. Kan ini persoalannya. Ini menurut saya bagus banget tuh analogi itu untuk menggambarkan bahwa ya halayak tahu seberapa besar misalnya atau seberapa berkualitas sebuah tim itu harus berhadapan dengan problem-problem serius dari tim lawan misalnya. Betul. Sama seperti kita akan memaklumi bahwa tidak ada negara di dunia yang benar-benar siap dengan pandemi COVID-19. Iya kan? Cuma tinggal persoalannya adalah how to do yang kemudian dilakukan oleh pemerintah itu menjadi sangat penting untuk kemudian dievaluasi. Contoh misalnya menteri-menteri yang terkait dengan leading sektor penanganan atau penanggulangan COVID-19. Mulai dari bicara ke halayak, ya kan, bagaimana misalnya merespon. Jangan kemudian terus berdiam diri, tidak memberikan respon, ya kan. Dan ini kan bisa menjadi sebuah tanda tanya. Bagaimana misalnya dia melakukan proses melokalisir atau merestriksi persoalan. Yeah. Belum lagi misalnya bagaimana problematika yang muncul dalam implementasi setiap stimulan atas inisiatif pemerintah seperti misalnya kartu prakerja, kemudian mungkin bantuan tunai dan lain-lain. Yang itu kemudian menurut saya bukan hanya Bang Ali Muchtar, tetapi juga kementerian, lembaga, daerah dalam satu koordinasi utuh. Itu yang menjadi problem menurut saya 2-3 tahun ke depan sebelum Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatannya. Pertanyaannya adalah apakah bisa melahirkan legacy atau diingat dalam situasi yang tidak pasti ini sehingga kemudian tidak menjadi catatan manis di ujung pemerintahan Pak Jokowi. Ya, begitu. Sebenarnya legacy misalnya di dalam infrastruktur sudah pasti akan menjadi catatan bagi Pak Jokowi. Tetapi jangan sampai kemudian tercoreng dengan situasi pandemi beberapa waktu terakhir ini yang menunjukkan hal-hal yang kita bilang seperti pakai bahasa Mas Gun tadi ada ketidakkekompakan yang kemudian muncul padahal harus kompak. Waktu saya terbatas, saya ingin singkat-singkat dari Mas Gun dan kembali lagi sedikit kepada Bang Ali ya. Apa yang harus dilakukan supaya sisa pemerintahan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin bisa lebih baik dari apa yang terjadi 1 tahun? Karena memang ada pandemi dan lain-lain yang mungkin masih akan ada di belakang dan ada resesi ekonomi. Mas Gun, singkat. Pertama, itu menurut saya tadi meneruskan Bang Ali Muchtar soal peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari Omnibus Law. Itu menurut saya harus dipastikan bahwa peraturan pemerintah yang dibuat itu bukan justru lebih banyak menguntungkan free rider, gitu ya. Penunggang bebas dari Omnibus Law ini, yaitu tetap aja elit kuasa ekonomi dan elit kuasa politik. Jangan sampai kemudian lagi-lagi fenomena seperti Undang-Undang KPK begitu. Justru lebih banyak menguntungkan mereka yang kemudian berlindung di atas nama hukum dalam konteks pemberantasan korupsi yang kemudian berubah landscape-nya dan mereka jauh lebih diuntungkan.
Nah, ini juga bisa terjadi dalam konteks misalnya para pengusaha, dalam konteks misalnya mereka yang berkepentingan dengan sejumlah pasal dan ayat di Omnibus Law. Makanya komitmen di peraturan pemerintah itu menjadi penting untuk memastikan bahwa persepsi publik yang tadi dibangun oleh Bang Ali dan Pak Muldoko bahwa ini tidak populer tetapi bermanfaat untuk masa depan rakyat Indonesia. Itu terasa bagi rakyat. Ya. Gitu. Oke. Itu yang pertama. Ya. Yang terakhir itu saya pikir begini, tidak ada memang rakyat yang bisa puas seluruhnya. Tetapi ukuran-ukuran yang kemudian bisa diraba dari persentase-persentase hasil survei itu bisa menjadi indikator gitu ya. Sehingga kemudian kerja-kerja ilmiah itu bisa menjadi supply bagi pemerintah untuk menentukan sikap dan pilihan-pilihan. Apakah kemudian berpihak pada publik atau berpihak pada sedikit orang yang disebut dan oligarki begitu. Sehingga kemudian di situ menurut saya akan menjadi ujian kesejarahan Pak Jokowi sendiri dalam konteks di periode kedua ini, karena kan tidak ada periode selanjutnya. Artinya saya berharap ada satu kepastian bahwa Pak Jokowi tetap seperti Jokowi yang mungkin waktu memimpin Solo begitu, atau mungkin waktu dia bertransformasi menjadi national leader, menjadi RI1, dan itu menurut saya akan tercederai kalau kemudian banyak hal yang merugikan publik, terutama di wilayah regulasi akibat suara mayoritas di DPR bisa mengesahkan apapun yang diinginkan kemudian disahkan. Itu yang disebut dan majoritarian tendensi begitu. Ya, baik. Jangan sampai itu kemudian merugikan publik. Oke. Bang Ali, hanya satu yang bisa menurunkan prosentase kalau nanti ada survei dari siapapun, lembaga manapun, bahwa tingkat kepuasan publik atau rakyat terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini bisa meningkat lagi, bisa baik lagi. Kerja nyata, all out untuk segala sesuatu yang diyakini oleh pemerintah. Bisa ya, Bang? Ya, jadi Mas Bayu ini sedikit ya saya boleh ya. Masih ada terngiang-ngiang di kuping saya ini kemarin setelah dipanggil Bapak Presiden. Presiden mengatakan bahwa Presiden dan pemerintahan ini ya memiliki komitmen, dan tadi saya sudah katakan dari awal untuk melakukan lompatan-lompatan pembangunan dengan langkah-langkah yang cerdas di tengah-tengah krisis pandemi yang melanda kita. Apapun alasannya bahwa krisis ini, kata beliau, dijadikan sebagai momentum untuk kebangkitan Indonesia baru. Karena itu ketika kita bicara tentang laporan 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, maka yang harus menjadi perhatian juga kami itu, tadi sedikit disinggung oleh Mas Gun-Gun, terkait dengan masalah Undang-Undang Omnibus Law. Saya ingatkan dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Undang-Undang 12 tahun 2011 menjelaskan tentang betapa kedudukan PP dan Perpres itu adalah satu tarikan napas yang tidak akan mungkin bisa dia berbeda. Kita tunggu itu, Bang. Iya, itu dengan begitu maka tidak mungkin akan bisa berbeda dengan ketentuan undang-undang. Karena apa? Karena PP dan peraturan presiden itu adalah perpres, maksud saya itu adalah langkah-langkah dan kerja-kerja teknis sebagai penjabaran dari ayat dan undang-undang yang ada dalam undang-undang Omnibus Law. Nah, yang kedua atau yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah insya Allah tidak sedikit pun bergeser ya komitmen pemerintah pusat, kemudian sampai dengan daerah, terus untuk melakukan langkah-langkah penanganan terkait dengan pandemi, kesehatan, tentu ekonomi akibat COVID-19 yang membuat kita hadapi hari ini bersama-sama. Dan itu tidak bergeser sedikit pun komitmen Bapak Presiden Joko Widodo dalam mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Baik, Bang Ali, Mas Gun, terima kasih. Jadi semua ini saya kembali kepada hasil Litbang Kompas yang mengatakan keyakinan publik terhadap pemerintah ini masih tinggi. Ini yang kemudian harus dijawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Ali menjadi janji lagi yang kemudian harus ditepati seperti kata Mas Gun. Dengan kerja. Sudah nggak perlu citra lagi, Bang Ali.
all out. Terima kasih. Kita tahu lawan kita Argentina sebagai tim nasional. Kita dukung timnas kita. Kalah sudah pasti, tapi perjuangan di lapangan yang harus dilakukan. Saya terima kasih untuk 1 tahun Terima kasih, Mas analisa Bayu. berkaitan dengan 1 tahun Jokowi Ma'ruf. Terima kasih Mas Gun, terima kasih Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.